Nazifah Amalia Stigno. Saya mahasiswa dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktek presentasi penjualan untuk memenuhi tugas teknik penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nazifah Amalia Stigno. Di sini saya sebagai staf marketing dari CV Kaloka. Sebelum masuk ke produk, di sini saya akan memperkenalkan perusahaan kami terlebih dahulu. Kaloka. Kaloka singkatan dari kayu, logam kayu, merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2010, tepatnya di bulan April, dengan owner Bapak Hasan Rudiat. Produk yang dihasilkan dan dipasarkan sangat beragam, mulai dari interior hingga eksterior, seperti family room, kitchen set, backdrop TV, room set, dan masih banyak lagi. Perusahaan kami siap membantu Anda dalam hal desain dan pengadaan produk di bidang interior dan eksterior. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan produk kitchen set. Sebelum masuk ke produk, di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat makanan yang bergizi. Yang pertama, menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Yang kedua, mempertahankan kestabilan berat badan. Yang ketiga, menjaga kesehatan fungsi organ. Yang keempat, memperkuat konsentrasi dan daya ingat. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, menjaga kestabilan emosi. Dan yang ketujuh, membuat penampilan selalu kelihatan awet muda. Demi menjaga kesehatan dan penampilan Anda, mulailah membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga Anda bisa segera merasakan manfaat makanan bergizi tersebut bagi tubuh Anda. Makanan yang bergizi tentunya berasal dari dapur yang bersih juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas produk dari perusahaan kami, yaitu kitchen set. Siapa sih di era modern ini yang tidak tahu kitchen set? Kitchen set adalah sebuah unit rak dan kabinet yang memiliki dua paham. Paham pertama fungsional dan paham kedua estetik. Paham fungsional, apa itu maksudnya? Di sini kitchen set digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanan dan peralatan dapur, terdiri dari beberapa elemen dengan fungsi dan bentuk menyesuaikan kebutuhan pengguna atau ruangan pada era modern ini. Fungsi kedua, estetik. Apa yang dimaksud dengan kitchen set memiliki paham estetik? Paham estetik di sini adalah di mana dapur kalian akan terlihat lebih rapi dan lebih indah dipandang. Nah, selanjutnya masuk ke dalam manfaat kitchen set. Manfaat kitchen set yang pertama, memperindah ruangan dapur. Yang kedua, menyimpan perabotan. Yang ketiga, menyimpan makanan. Yang keempat, menyimpan bumbu dapur. Dan yang kelima, membuat makin rapi dan berkelas ruangan dapur Anda. Tentunya kalian pasti tertarik kan dengan manfaat-manfaat kitchen set? Di sini kita juga perlu mempelajari bagian-bagian kitchen set. Yang pertama, ada tabletop. Apa itu tabletop? Tabletop adalah bagian atas pada kabinet bawah, terbuat dari bahan keras seperti kayu atau bebatuan. Selanjutnya, bagian kitchen set back panel, bagian dinding antara kabinet atas dan kabinet bawah yang bisa dipasang kaca atau mosaik agar tampilannya lebih menarik dan bagus tentunya. Bagian kitchen set ketiga, yaitu table. Pada model kitchen set island, biasanya sebuah meja besar diletakkan pada bagian tengah ruangan. Yang keempat atau yang terakhir, bagian kitchen set yaitu kabinet. Lemari dapur yang terdiri dari bagian atas dan bawah berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Itu adalah bagian-bagian dari kitchen set yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda. Selanjutnya, kita juga perlu paham nih bentuk-bentuk kitchen set. Ada berbagai macam loh. Yuk kita pelajari. Yang pertama, ada linear. Tipe jenis ini dikenal dengan tipe satu baris atau single line yang dapat diterapkan pada area atau ruang dapur yang memanjang berbentuk persegi panjang. Kelebihan tipe kitchen set single line ini, bentuknya yang hemat tempat hingga tidak memerlukan banyak ruang. Bentuk kedua, yaitu linear dua sisi. Dapur tipe linear dua sisi ini hampir sama dengan tipe linear. Yang membedakannya adalah
Adanya meja yang saling berhadapan sebagai tempat penyimpanan sehingga menjadi terbentuklah layout seperti koridor. Area kerja juga harus diperhatikan agar tidak terlalu sempit ya. Bentuk kitchen set selanjutnya, letter L. Kitchen set minimalis letter L adalah model dari kitchen set yang dibuat dengan bentuk letter L, yang mana untuk ukuran dari kitchen set dibuat sesuai dengan ukuran ruangan yang ada dan lebih cocok digunakan untuk Anda yang memiliki ruangan yang cukup besar. Bentuk kitchen set keempat, letter U. Dapur tipe letter U merupakan tipe yang digunakan untuk ruangan dapur yang cukuplah lebar. Karena kitchen set berbentuk U, area simpanan juga lebih banyak. Hal yang perlu diperhatikan adalah jarak jangan terlalu lebar, sehingga membuat kita tidak efisien dalam memasak dan cepat lelah. Bentuk kitchen set yang terakhir, yaitu tipe meja island. Salah satu yang paling favorit dan banyak diminati. Hal ini dikarenakan letak meja island yang menjadi fokus di tengah ruangan. Jenis ini sangat cocok bila Anda butuh tempat penyimpanan yang sangat banyak. Namun, tentunya diperlukan ruangan dapur yang lebih luas pula untuk penempatan meja island ini, karena tidak kecil loh. Selanjutnya, setelah kita mempelajari bentuk-bentuk kitchen set, kita masuk ke finishing. Finishing dari CV Kaloka itu ada dua, yaitu finishing HPL dan finishing Duco. Pertama, kita belajar yang HPL dulu ya. Kelebihan lapisan HPL. HPL atau High Pressure Laminate adalah memiliki ketahanan yang prima. HPL adalah jenis kertas tebal dengan tekstur dan motif kayu yang direkatkan pada kayu olahan seperti particle board, MDF, atau blackboard. Adapun proses produksi HPL adalah dengan merekatkan melalui tekanan dan suhu panas tinggi sehingga tersedia di dalam bentuk lembaran dan ukuran besar. Yang kedua, proses pengerjaan HPL lebih cepat dan lebih rapi. Berbeda dengan penggunaan duko atau melamin yang prosesnya memakan waktu lama dan memerlukan biaya tinggi. Pengerjaan perabotan dan furniture dengan finishing HPL jauh lebih cepat, praktis, dan murah. Hal yang membuat proses pengerjaannya lebih cepat pada HPL adalah ketersediaan HPL, yang penggunaannya cukup dilem pada kayu. Bahkan pekerjaannya hanya memerlukan tukang kayu biasa. Yang ketiga, sifat HPL adalah anti air dan anti gores. Penggunaan bahan utama HPL adalah plastik kertas PVC. Hal ini yang membuat HPL juga memiliki kekuatan yang baik terhadap air, hawa panas, hingga goresan. Plastik kelas PVC pada HPL ini dinilai jauh lebih kuat ketimbang material sheet yang umum ditemukan pada perabotan rumah. Yang keempat, memberikan tampilan modern dengan minimalis. Jika kamu memiliki ruangan berkonsep modern minimalis, penggunaan perabotan dengan finishing HPL adalah pilihan yang tepat, karena sangat cocok digunakan pada konsep minimalis. Terlebih lagi, HPL juga tersedia dalam berbagai macam motif, seperti kayu, warna solid, metalik, hingga motif menyerupai granit atau marmer. Sehingga tinggal kamu padukan dengan konsep dan perabotan lain yang sudah tersedia di ruangan Anda. Tadi kita udah bahas nih kelebihan HPL, sekarang kekurangannya HPL. Yang pertama, HPL pengerjaannya memerlukan ketelitian. Salah satu hal yang menjadi kekurangan HPL adalah proses pengerjaannya yang sangat membutuhkan ketelitian. Meskipun finishing dengan HPL tak memerlukan tukang semprot khusus, tetapi cukup sulit untuk diaplikasikan pada perabotan dengan bidang lengkung atau terlalu kecil. Bahkan pemotongan yang kurang presisi mengakibatkan hasil akhir terlihat kurang rapi. Yang kedua, warna lapisan HPL kurang mewah dan natural. Kekurangan dari HPL lain adalah warna pada lapisan HPL yang cenderung sangat sederhana, tidak seperti cat duko yang memberikan tampilan mewah. Selain itu, kesan yang dihasilkan dari penggunaan HPL terlihat kurang natural ketimbang cat melamik yang sanggup menampilkan keaslian motif kayu dari material kayu yang digunakan. Selanjutnya yaitu finishing duko. Cat duko adalah material cat pernis berbahan minyak yang diaplikasikan pada permukaan dengan cara disemprot. Cat duko sebenarnya awalnya digunakan pada industri otomotif. Teknik aplikasi dengan finishing cat duko jauh lebih butuh keahlian khusus. Sebelum disemprot, permukaan yang akan dicat perlu diberi dempul untuk menutupi pori-pori kayu. Permukaan akan menjadi lebih rata dan halus. Dempul kemudian dihaluskan dengan amplas
Setelah permukaan disemprot dengan cat duko, lapisan cat diberikan coating atau lapisan penutup yang memberikan kesan glossy atau berkilau. Cat duko dinilai lebih banyak orang terlihat lebih mewah dan elegan dibandingkan dengan HPL. Warnanya solid, serta tampilannya pun glossy. Dengan teknik aplikasi yang benar, cat duko akan menampilkan kesan yang sangat modern. Kelebihan-kelebihan cat duko yang pertama, bisa diaplikasikan pada berbagai permukaan kayu, baik rata maupun lengkung. Apabila pintu kabinet kitchen set Anda memiliki profil, cat duko sangat cocok untuk digunakan. Selanjutnya, keunggulan-keunggulan lain dari cat duko. Yang pertama, bisa diaplikasikan pada berbagai permukaan kayu, baik rata maupun lengkung. Yang kedua, selain glossy, untuk tampilan mewah, cat duko juga tersedia dalam jenis satin dan matte untuk kesan warna yang lebih lembut. Yang ketiga, tersedia dalam berbagai pilihan warna. Yang keempat, baunya tidak menyengat dan aman karena bahannya mirip plastik melamin. Selanjutnya, itu ada kekurangan dari cat duko. Cat duko harganya relatif lebih mahal daripada HPL. Yang kedua, proses pekerjaannya cukup lama. Proses pengecatan tidak dilakukan dalam sekali tahap. Untuk mencapai hasil yang rapi, cat perlu diamplas kemudian dicat lagi hingga tampilannya menjadi halus dan rata. Yang ketiga, pengaplikasiannya butuh tenaga ahli khusus yang handal, dan pemasangan yang tidak rapi akan membuat permukaan cat tidak rata, terutama pada bagian sudut-sudut lengkung atau profil. Selanjutnya, spesifikasi apa sih yang kita dapatkan jika kita membeli kitchen set dari CV Kaloka? Yang pertama, ada rak piring, rak garpu sendok, laci, engsel slow motion, dan wastafel cuci piring. Selanjutnya di sini saya akan membahas, pastikan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau saudara-saudara nih. Yang pertama, mulai dari harga yang terlalu tinggi. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa CV Kaloka ini memasarkan kitchen set dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, pasti banyak banget juga nih yang nanya, keadaan rumah saya terlalu sempit, tidak bisa untuk dipasangkan kitchen set. Di sini kami punya tim perancang, konsep, desain, dan finishing yang akan membantu penempatan produk kami sehingga tertata rapi dan hasilnya saat indah dipandang. Nah, ini nih terakhir yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu, yaitu masalah harga. Perusahaan kami menyediakan kitchen set dengan harga yang jauh lebih murah dari pesaing, yaitu mulai dari 1.500.000 per meternya. Nah, di sini juga saya akan menampilkan produk-produk yang telah kami kerjakan. Bagi saudara-saudara yang minat dengan produk kami atau ingin tahu lebih dalam, bisa banget nih hubungin kami di 0877 4323 8158 atau di kantor kami di Jalan Manyaran, Gunung Pati, KM 3 Semarang. Ada juga IG-nya kitchenset_Semarang atau email @kalokainteriorexterior@gmail.com. Terima kasih. Nah, sudah sampai akhir nih. Saya di sini cuma mengingatkan saja, kalau produk A
kualitasnya bagus namun harganya cukup mahal? Nah, kami punya solusinya. Kalau pakai produk kami, kualitasnya sebanding dengan produk A, namun harganya jauh lebih terjangkau. Terus, jika kalau tidak ingin membelinya sekarang, maka saudara-saudara besok harus menyiapkan uang yang lebih banyak untuk membeli produk ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Demikian pemaparan produk yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.